Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Cikita Medi Arwana dan masih di Palangkaraya ya. Mumpung masih di sini, saya bersama Cikita Medi mau makan dulu ya. Lapar soalnya. Lapar, hungry ya. Makanan khas Dayak di rumah Cilik Riwut yang terkenal sebagai pahlawan Palangkaraya ya. Nah, seperti apa pemirsa? Makanannya dan energinya ikut itu. Mister Tukul jalan. Hai pemirsa, kembali lagi di Misteri Tukul. Malam ini tim masih berada di kota cantik Palangkaraya. Di beberapa ruas jalan dan tempat umum kota ini, nama Cilik Riwut kerap dijumpai. Tahukah Anda beliau adalah putra Dayak sekaligus ikon sejarah Kalimantan Tengah yang diangkat menjadi pahlawan nasional. Kiprah besar perjuangan mantan gubernur kedua Kalimantan Tengah ini adalah saat mewakili 142 suku Dayak pedalaman bersumpah setia kepada pemerintahan Republik Indonesia. Untuk mengenang jasa-jasa tersebut, rumah almarhum Cilik Riwut kini dijadikan sebagai museum dengan konsep restoran. Sambil makan, kita dapat bernostalgia mengenang jejak petualangan beliau melalui potret masa lalu dan peninggalan lainnya. Kita duduk di sini aja. Tapi Oh pastinya. Oke. Aduh. Gimana? Sore Bu. Alhamdulillah. Ini datang ke rumah Cilik Riwut ya. Ibu maaf dengan Saya putrinya. Oh putrinya. Subhanallah. Saya pengen masakan Dayak. Yang khas Bu. Yang khas. Ya pokoknya seadanya. Apapun yang bisa dimakan Ya. Mas. Oh, jadi Monggo. bentar. Makanan apa aja keluarin semua Ya, ya. Silahkan dinikmati. Monggo. Bu mau nanya ini Bu. Ya. Ini makanan apa namanya Bu? Iya ini Bu, banyak banget nih daun ubi. Daun singkong. Iya, daun Singkong ditumbuk. Oh. Itu tuh yang Daun singkong ditumbuk. Kalau yang ini Bu, itu rebung. rebung dari rotan atau bambu? Bambu. Oh bambu, tapi kan dari rotan. Bukan. Kalau ini Bu, Itu sambal serai. oh baru tahu dan nanti sambal serai ini. Sambal serai. Kalau ini coba tanya dong. Kenapa harus aku sih Mister? Ini apa ini Bu? Itu ikan bau itu dimasak tanah. Silahkan dicicipi ya makannya. Waduh, mantap lah pokoknya sambalnya mantap. Enak. Sudah selesai. Iya nih Bu. Ya, lah ini labonnya. Ya, lihat Bu. Masakannya. Aduh, mantap. Dan pedasnya. Sambalnya mantap. Ya, terima Itu kasih. es madunya juga mantap Bu. Oh iya, terima Gimana, Mbak kasih. Lesti? Oh. Ini minum aslinya. Ini kan udah enak kombinasi ya. Oh. Saya makan. Ini cuma ini. Bambu muda. Singkong dikeplok
kok bisa 5 juta? Dari mana ini? Wah, ini Pak. Ini kan kawan-kawannya juga bareng-bareng makan. Mana? Itulah. Ya itu ini. Wasem tenan kamu ya. Ini ngapain lu makan? Makasih. Makasih, Mas. Banyak banget. Makasih. Lu makan apa aja sampai 5 juta lu ya? Ya ada di sini pesan semua. Ya. Sadar diri lu pakai otak ya. Makan sampai 5 juta. Pada lapar katanya. Udah lapar tapi makan umumnya itu yang paling banter tuh 3.000 udah cukup tuh. Aduh, keringetnya aduh. Ini gara-gara itu cabai apa namanya? Cabai seri sama cabai beneran nanti deh. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama dan saya sudah merasakan nikmatnya masakan dari rumah makan cilik Riwut ini sangat luar biasa, delicious ya. Nah pemirsa, kita akan menuju ke Sandung di Bukit Rawi Palangkaraya. Seperti apa Sandung di Bukit Rawi, energi apa yang nanti akan terlihat, energi apa yang nanti akan diterawang oleh si Kitami dan teman-teman. Gitu terus, Mr. Tukul jalan. Ya Kang Soleh, sekarang kita sudah berada di Museum Balanga dan ini di situ ada tulisannya juga. Dan menurut Kang Soleh gimana nih Kang di sini situasinya, auranya benturan ya saya lihat ya. Jadi vibrasinya sangat kuat di sebelah kiri kita. Ya, benar sekali. Ada orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Silakan Pak. Kita mau tahu nih. Iya. Ini sebenarnya tempat apa sih Museum Balanga ini? Tempat ini adalah salah satu unit pelaksana teknis kita Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tengah, yaitu PT Museum Balanga. Ini museum negeri dan di sini ya sebagaimana fungsi daripada museum adalah sebagai salah satu tempat pendidikan, tempat rekreasi dan tempat penelitian. Nah Pak, dulu kan tim Mr. Tukul sempat datang ke sini. Benar. Dan sampai nggak kuat gitu ya untuk masuk ruangan. Iya. Kalau boleh tahu ruangan itu tempatnya di sebelah mana ya Pak? Ada di sebelah kiri saya. Di sebelah kiri? Iya, di sebelah kiri. Itu tempat ya sementara tempat sebagai gudang, tempat penyimpanan. Ya kita tahun 2001 dulu ada peristiwa yang sangat memilukan di Kalimantan Tengah. Dan di sana peralatan yang ya itu peralatan untuk mematikan lah kasarnya itu tersimpan di sana. Bapak bisa temenin Kang Soleh sama saya ke tempatnya? Ya boleh, cuma saya tidak gitu berani ini. Pada tempat ini cukup astral sekali. Dan ada teman kita yang memang dia betul-betul memahami dan dia terbiasa. Namanya Bapak. Teman Ya, Bapak teman kita ada dia terbiasa. Masih ingatkah dengan penelusuran tim Misteri Tukul di Palangkaraya 2 tahun lalu? Kala itu Mr. Tukul, Lia Amelia, Mbah Bejo, dan Risa Saraswati melakukan penelusuran di Museum Balanga. Tim terpaksa menghentikan proses syuting ketika memasuki gudang museum yang menyimpan ratusan senjata khas. Senjata-senjata tua berdaya magis seperti mandau dan tombak. Situasi mencekam terjadi saat makhluk gaib penunggu mandau menyerang bertubi-tubi. Terlebih lagi ada rekaman-rekaman kejadian tragis dari senjata-senjata yang ditangkap tim kala itu. Saat ditelisik, ternyata sebagian besar senjata itu merupakan bagian dari sejarah kelam masa lalu. Kabarnya senjata-senjata itu pernah digunakan pada peristiwa kerusuhan berdarah. Ketika saya nyusun-nyusun di ruang ini, saya sih ya diganggu sih tidak, cuman sering barang-barang yang sudah saya susun rapi. Itu sepertinya setelah kita tinggal sedikit balik lagi dia ke asal gitu. Kan kita sudah susun rapi ya, berdiri tegak lurus misalnya atau mandau.
kita taruh, misalnya itu bisa jatuh dengan paku-pakunya. Nah, sementara kalau dalam hitungan tukang yang bekerja itu kan paku itu sudah kuat, karena kan di papan posisinya. Tapi ya namanya apa, barang-barang yang begituan kita ya mungkin kuat-kuat diri aja. Selayang pandang, museum ini merupakan salah satu museum tertua yang ada di Kalimantan Tengah. Museum Balanga sendiri memang memiliki kurang lebih 5.000 koleksi benda tua keramat. Tak ayal, museum ini menyimpan energi magis yang sangat kuat. Bahkan tak jarang para staf museum diganggu oleh makhluk lain ketika sedang bekerja. Baru-baru ini aja, hari Senin kemarin, saya kan lagi kerja. Waktu itu sisa saya sendiri, tinggal saya sendiri. Ibu-ibu bapak yang lainnya udah pulang semua. Waktu itu mau mengambil kertas untuk di printer, untuk di print tugas itu. Saya mau ngambil, saya berdiri, saya menghadap ke lemari. Lemari itu kan ada kacanya. Saya melihat, kok saya kaget, tiba ada orang berdua, bayangan saya dan bayangan orang lain. Saya menghadap ke belakang, loh kok nggak ada orang? Tuh, udah dari situ udah mulai buyar, kayak gimana. Terus nggak lama duduk saya sudah mulai agak merinding gitu. Ada apa sih sebenarnya? Duduk merenung, pulang nggak, sudah sore juga ini di dalam pikiran saya kan, pulang nggak ya? Pas saya lagi duduk merenung, timbul ada orang gitu lewat, pakai bunyi, ada suara bunyi kakinya juga. Rasa penasaranlah yang membuat tim kembali menyambangi museum ini. Mampukah tim menguak tabir misteri yang masih tertutup di ruang senjata penuh darah tersebut? Saksikan sesaat lagi. Ini tempatnya Pak Mister. Kosong, pantesan. Iya. Pokoknya nggak kuat. Dia benar. Ini udah saya datang ke sini nyampe apa ya, kayak sesak napas. Jadi tempat yang dibicarakan yang musik tukul datang semua ada di belakang sini ya. Tenang. Ya, Ibu sini Bu, nggak apa-apa. Tempat ini yang musik tukul kesini sampai nggak jadi. Iya Mbak. Gak apa-apa, nanti dijagain Yang sama saya lihat Kang tadi Sol. ada dorongan kayak tangannya tuh besar banget. Soalnya memang tinggi. Cuman saya belum detail ya, karena kita belum bisa masuk. Iya. Tadi Kalau Mbak Arya? Iya, tadi pas sosok tangannya itu, tapi tangannya kayak apa, ada bulu-bulunya itu panjang ya. Mungkin karena tinggi besar, jadi bagian atasnya saya belum lihat sih, Kang. Belum lihat. Malah cuman kalau ibu pernah lihat. Ibu pernah lihat. Boleh nanti kita coba langsung ke dalam aja Kang, atau gimana untuk lihat lebih jelasnya. Penasaran, tapi hati-hati ya. Iya. Ini Mr. Tukul aja pemirsa pernah dulu ke sini kurang lebih setahun yang lalu barangkali. Paling nggak kuat semua, kesurupan, akhirnya pada muntah-muntah dan acaranya dibatalkan, harus ke lokasi yang lain. Iya, saya juga udah mulai sesak nafas sih Kang. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Amin. Yuk. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Kang. Tolong Mbak ya. Ini udah dia seperti menantang pemirsa. Jadi masang dada dan kuku-kukunya itu udah mulai merekam dari jarak kira-kira 3 meter ya dari sini, arah dari sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sosoknya besar. Tapi dia udah mulai tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi biasanya saya rasanya yang paling nggak kuat adalah dari luar ini udah terasa banget, karena penjaganya sebelum kita masuk ke dalam dan lihat, sebenarnya penjaga itu sangat besar dan dia kayak raja di sini gitu loh. Yeah. Jadi siapapun yang mau masuk sini, dari pintu saja sini aja udah pasti nggak kuat. Ibu mau muntah-muntah ya. Ibu sini Bu. Ibu di tengah sini Bu. Coba di netral dulu aja. Ibu Lita tiba-tiba saja diam dan mencium bau anyir. Sepertinya ia menyimpan trauma ketika menemani tim misteri Tukul 2 tahun lalu. Udah mulai enakan ya.
apa yang dirasakan ibu? Apa yang dirasakan? Ada aroma bau yang enggak Bau seperti darah gitu ya? Bau anyir ya. Bau anyir amis. Ya. Panas banget Bu ya? Iya, sangat. Padahal sosoknya udah pada mundur pemirsa. Cuman ini energinya masih tertinggal di sini loh. Iya. Iya. Dari sebelah kanan kayaknya saya kayak dengar suara gitu. Aduh, saya kok ngerasa sedih banget ya Kang ya? Iya. Sedih banget gitu. Cuma nggak tahu kenapa gitu. Yang saya rasain banyak darah, banyak korban gitu, dan ini benar-benar saya. Mulai enak, ini perut saya juga mulai enak. Ya. Ini emang nggak mau diganti gitu lampunya atau dipasang? Udah semua udah baru diganti, tapi kayaknya kelihatannya lampu-lampunya nih ada yang bagiannya yang mau nyala, tapi ada yang juga yang. Tapi ini udah sering diganti lampu yang di atas. Ini masih baru semua. Ini masih baru. Iya. Soalnya kalau misalnya dilihat ada 1, 2, 3 banyak ya kan? Ini Tapi nggak nyala. terutama jadi korban nih. Iya, itu lagi. Ini udah sempet dibenerin nggak Bu? Misalkan Sudah. atau jalur listriknya Iya, gitu. yang dari saklarnya juga udah teman-teman yang memang bisa. Memang ini sebenarnya ruangan apa bisa begitu? Oh ini tempat menyimpan barang-barang yang pernah untuk digunakan waktu berperang. Membunuh. Makanya pantesan pemirsa, sepertinya kalau saya telusuri dengan mata batin bahwa ini memang benda-benda pusaka ini secara logikanya memang pernah untuk membunuh atau menghabisi musuh-musuhnya dari peperangan yang terjadi. Makanya dari energi itu masih tersisa energi negatif. Dan saya lihat di situ Mbak Ria juga ya. Iya. Ini pada sosoknya pada udah kerangasan gitu seperti marah. Ya, jadi kayak misalkan orang yang tadi bau darah, Benar. segala macam itu berasalnya dari sini. Karena yang saya lihat juga di pusakanya itu sendiri Kang ya, Iya. itu masih ada kayak sisa darahnya dan darah. nggak dilap gitu loh. Assalamualaikum. Masya Allah. 927. Hampir seribuan. 927. Udah enak dasar. Pening, kepala saya pening. Saya barusan lihat pusaka-pusaka itu yang sempat membunuh orang. Jadi pusaka ini kan banyak ya, dan salah satunya aku lihat itu benar-benar terang banget gitu, yang lehernya dihabisin gitu. Itu bikin saya kayaknya agak susah untuk masuk. Oke, kita nggak baik ngomong di jalan, ngomong di pintu, kita masuk aja, kulon nuwun dulu yuk, bisa. Kang soalnya ada sosok wanita kan di samping kanan. Mas, Kang. Suruh. Soalnya nggak apa-apa kan? Di sini banyak sekali sosok-sosok, dan aku sih ngeliat ada sosok nenek-nenek ya. Dan nenek-nenek itu biasanya yang kayak memberikan isi kepada pusaka-pusaka ini sebelum melakukan banyak terjadi tragedi pembunuhan itu. Jadi di nenek-nenek itu adalah sosok yang ya ini nih kayak pusaka-pusaka ini semua tuh ada isinya. Semua ada isinya dan dia yang ngisi gitu. Dan sekarang beliau ada di sebelah kanan gitu, dan beliau lagi duduk gitu. Sosoknya sih ngeliat ke arah sini ya agak kurang suka sih sebenarnya melihat keramaian seperti ini gitu. Dan sebenarnya bukan hanya nenek itu, di belakang saya juga ada sosok laki-laki, di sebelah situ banyak banget gitu, dan sosoknya banyak yang kayak nggak utuh gitu kan, banyak yang separuh-separuh. Kayak dari pembawa pusakanya sendiri, isi pusakanya sendiri, dan korban-korbannya dan darah korban itu masih ada dalam pusaka ini, dan dia tuh banyak sekali di sini kayak berkumpul gitu loh di sini. Jadi kayak
Aduh, aku nggak tahan yang lihat sebelah kanan atas tuh kayak dia bersosok manusia gitu, cuman lehernya kayak udah setengah putus gitu loh. Kayaknya habis dibantai waktu itu, Kang. Iya. Dari pemirsa yang saya lihat ini sosok yang mau dimediasi sama Mbak Ria. Sebenarnya dia agak lari ke sono, agak lari ke sini, dan saya coba menghindar, tapi barangkali bisa ketemu. Saat ingin melakukan komunikasi dengan sosok nenek penjaga ruangan, Ria Winata justru dirasuki oleh sosok tersebut. Kira-kira hal apa yang akan disampaikannya? Kami dantu amun ikan bisa kewe aran siapa nama ewe aran Rami yang jaga di sini ya. pusaka yang jaga itu mah tadi oras gitu dewe atau termasuk yang luar termasuk sila apa yang seluruh uras berarti semuanya ya semua ada di sini. Mungkin terus berapa yang menjadi korban menurutnya ketika terjadi pembunuhan? Tidak jadi korbannya atau terjadi peristiwa dapat kami datang. Banyak sekali pemesan jaga itu. 12.000 lebih. 12.000 lebih kan? Lebih. Oh, lebih. Ada pesan-pesan apa, Nyai? Jadi pesan Marena, Nyai. Karena yang menjaga itu. Oh, suruh merawat, suruh jaga di sini. Jaga merawat. Merawat. Dipindah. Memindah. Lah. Oh iya, suruh bersih. Oh, makasih ayo. Nah, bersih jaga di sini. Nyai, maaf, ada pusaka yang paling dominan, yang paling kuat di mana? Tunjukin, maaf. Yang paling kuat di antara ini, mungkin yang dipakai aja. Kita menjaga. Ini nggak bisa dibuka ya, Bu ya? Kalau diambilin satu. Oh ini ya. Oh sama mana? Pamitan sepertinya ya. Terima kasih Nyai. Karena yang menjaga barang tuh baik Pak. Disendirikan ya. Oh, disendirikan. Yang ini pisahin. Sama yang di sini minta tolong dipisahin. Kuning sama yang merah. Minta tolong dipisahin.
dipisahin. Sebenarnya, jadi yang pembawanya adalah pemimpin dari semuanya, dan ini khusus diritualkan memang, makanya beliau memakai memakai mandau ini, dan kalau misalkan untuk berapa kepala yang sudah pernah ditebas, sebenarnya yang lain juga banyak, yang lain juga sama gitu. Cuma memang ini dikhususkan karena ada ritual khusus dan siapa sih pemegangnya. Makanya ini sangat spesial untuk bisa disimpan. Sangat kuat, sekali benar. Tolong masuk dulu aja, dia nggak mau dikeluarin. Saya mau keluarin, kembali. Ini seperti kekuatan nafsu binatang. Kalau nggak dinetralisir, sangat bahaya. Ini pengen makan korban lagi, ini belum sempurna yang saya lihat. Masih ada kekuatan untuk memangsa. Ya, memang ini waktu berkurang dulu, ini yang memang harus dijaga. Karena ya, yang dibanding benda-benda yang lain, ini yang lebih. Makanya dibuat, itu juga diminta dibuatkan sendiri pakai kain hitam. Jangan sampai ada yang membuka mandau tersebut tanpa ritual khusus, karena Kang Soleh tadi bilang akan memakan korban, dan kalau misalkan si pemegangnya nggak kuat, dia akan kena ini sendiri. Ya, dia kayak gelap mata gitu. Gelap mata, dia kayak akan binatang ya. Kalau misalnya pihak museumnya mau merawatnya, gimana caranya? Boleh merawatnya, asal jangan dibuka dari sarungnya aja ya. Ya, ritual dulu. Ada ritual khusus. Kalau bukan orang museum, terus dia mau datang ke sini untuk melihat-lihat, terus dia membuka, jangan sampai itu dibuka. Kejadiannya akan lebih parah dari barusan Kang Soleh buka tadi. Iya, terima kasih, itu kita sudah dapat dengar sarannya untuk muda tua. Sosoknya udah mulai agak tua ya, udah mulai sepuh, brewok gitu. Berarti 60-an ke atas. Iya, di sini ada kayak dia pakai warna kuning apa? Lawung. Iya, apa namanya? Lawung, kalau istilah. Lawung. Iya, kayak topi. Ikat kepala lawung. Iya. Biasanya dia di sini gitu, dan bersilah seperti itu. Dan tadi yang makanya harus ada ritual khusus karena dia selalu ada buat jaga gitu. Oke, Mbak Ria, apalagi? Iya, saya bilang sebentar lagi. Iya, ya. Ini Mbak Ria sudah komunikasi sama beliau. Kita suruh cepat-cepat keluar, dan saya juga tangan saya udah mulai gatel untuk memvisualkan apa yang terjadi di sini. Ya.
hasil lukisan Kang Soleh. Ini kalau boleh saya jelaskan bahwa ini yang sering ritual dari tokoh masyarakat yang memang beliau itu diagungkan atau memang dituakan dan punya ilmu yang sangat luar biasa sekali. Yang nenek Sosok, itu ya nenek-nenek sosok ini. ya nenek ya. Terus ini khutam dari pusaka atau mando. Oh, mandau tadi. Mando ya, yang ada itunya kuning ya. Persis mirip. Paling dituakan di sini. Iya. Ya. Ini sosoknya seperti ini, cuman ada harimaunya, cuman saya nggak sempat gambar di belakang. Kendaraannya atau tunggangannya. Oh, tunggangannya. Ini sering makan kurban, darahnya sampai pencucuran. Sosok ini yang agak negatif banget, bukan agak negatif banget, sering keluar masuk, sering mengganggu lah istilahnya, mengganggu lokasi. Mengganggu yang ada di dalam. Terutama di sebelah sana itu masih belum terdeteksi atau belum kondusif. Ya. Jadi Ibu Kang Soleh, kesimpulan dari saya ya, setelah kita penelusuran tadi di dalam, bahwa senjata yang sudah ada di dalam seperti tombak, mandau, dijaga dengan baik dan rapi, dan apapun cerita di balik sejarah di masa lalu tetap menjadi masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu, dan sekarang dan sampai nanti lebih baik manusia hidup berdampingan satu sama lain agar dunia menjadi lebih indah. Oke, Bu Lita, terima kasih sama Mbak Ria, mohon pamit. Menjelajahi indahnya Pulau Kalimantan tak lengkap rasanya jika tidak mengulik salah satu adat istiadat Dayak. Suku Dayak yang menganut agama Hindu Kaharingan memiliki upacara dalam mengantarkan saudaranya yang sudah meninggal dengan cara yang berbeda. Jika ada seorang Dayak Kaharingan meninggal, beberapa tahun kemudian harus diberikan upacara ritual yang disebut tiwah. Upacara tiwah merupakan prosesi menghantarkan roh leluhur atau saudara yang telah meninggal ke alam baka dengan cara menyucikan dan memindahkan sisa jasad dari liang kubur menuju sebuah tempat menyimpan tulang belulang bernama sandung. Jika orang-orang yang meninggalnya wajar, tulang belulangnya bisa dijadikan satu dalam satu sandung. Namun jika orang tersebut meninggal tidak wajar seperti dibunuh atau digigit binatang, maka tulang belulangnya harus dipisahkan dan dimasukkan dalam sandung tersendiri. Di Desa Rawi terdapat peninggalan sandung leluhur keluarga bernama Sandung Tamanggung Lawak Surajayapati. Tamanggung Surajayapati adalah seorang tokoh masyarakat kampung Rawi yang terkenal akan gaya kepemimpinannya yang berwibawa, adil dan bijaksana. Di areal yang didirikan di tahun 1862 ini terdapat 3 buah sandung. Yang pertama adalah sandung yang berisi tulang belulang Tamanggung bersama 49 anggota keluarganya. Yang kedua, sandung kecil dari salah satu anggota keluarga yang meninggal akibat digigit buaya. Dan yang terakhir adalah sandung kerabat Tamanggung. Tak jauh dari sandung ini terdapat sebuah petahu berupa sebuah batu. Petahu yang berupa batu dipercaya sebagai sosok penjaga desa. Berdasarkan kepercayaan warga, batu ini dijaga sosok kakek yang telah bertapa selama ratusan tahun. Ya, kemarin tuh ada sekali. Waktu sore itu kan, sore-sore habis maghrib itu kan goreng ikan. Nah, habis itu kan waktu itu aku makan sendirian. Waktu habis mau makan itu kan makan itu pakai ikan sarden kan, ikan sarden itu digoreng. Habis itu aku makan, sarden itu hilang di piring. Ya bingung, apa jatuh aku cari, tidak ada gitu. Pas tengah malam tuh saya bangun, ya mau WC, ya tiba-tiba kok ada suaranya itu orang mandi. Ya kukira teman saya mbak yang mandi mbak, ternyata aku lihat nggak ada orang. Suara orang berjalan juga mbak pernah. Itu ceritanya pas aku lagi mainan HP mbak, tengah malam juga ya terdengar kayak orang berjalan tuh mbak. Pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Cikita Miki dan
Sekarang saya kayak di sekitar Bukit Rawi, tapi sandungnya di mana? Nah, iya ini yang mau aku cari, sandungnya di mana? Kenapa? Energinya kayak sepertinya di situ. Nah, pemirsa, sepertinya kita harus ke sana ya. Yuk. Kamu lebih duluan aja. Ya ayo, takut. Ayo cepet. Energinya kuat. Pemirsa, kayaknya ini pemirsa. Kamu udah merasakan energi apanya? Iya, energinya kuat sekali kayaknya di dekat-dekat sini deh. Yuk kita samperin ya. Nah, pemirsa, Mister Tukul Jalan-Jalan kayaknya tempatnya di sini. Sandung, Tamanggung, Lawak, Surajaya Pati di Desa Bukit Rawi. Di belakang kayaknya ada suara kutuk. Ini apa ini sebenarnya? Auranya juga makin kesini makin dingin gitu ya. Selamat malam. Selamat malam juga. Selamat malam Bapak. Boleh bisa bantu? Ya, sini Pak. Iya Pak. Maaf, dengan Bapak siapa nih? Pak Robert Nego. Pak Robert Nego. Iya betul, Pak Robert Nego betul. Pak Robert Nego ini di sini udah berapa tahun? Kurang lebih 1 tahun Pak. Udah dipercaya suruh Betul, ini, ya? betul. Nah, saya dengar ada suara geluduk. Apa ya tadi? Oh, mungkin lah orang tua datuk kita yang ada di dalam itu kira dia menyambut tamu-tamu yang datang ini gitu. Sudah selalu seperti itu ya. Jadi sandung ini namanya Sandung Temanggung Lawak Surajaya Pati Pak. Datuk kami lah turun-temurun. Nah, jadi yang di dalam sandung Datuk Temanggung ini ada kurang lebih 50 kepala keluarga, ada 50 tulang belulang yang ada di dalam sandung ini. Kenapa tulang belulang ini ada di dalam sandung? Karena datuk kita dulu yang menganut agama Hindu Karingan. Jadi harus melewati proses kepercayaan Hindu Karingan, harus melewati proses tiwah. Nah, makanya dia harus masuk ke dalam ini sandung. Pak, ini saya lihat banyak patung-patung berbau mistis. Patung ini untuk apa? Monggo Pak. Oh iya. Ini ada sepunduk lah. Nah, sepunduk itu tempat mengikat hewan korban. Waktu orang tiwah itu. Jadi hewan korban seperti sapi, kerbau gitu. Disembelih atau ditombak. Makanya diikat harus di sapunduk. Itu namanya sapunduk. Sapunduk bersana itu. Itu yang asal yang sama dengan sandung ini ratusan tahun. Iya. Yang ini berapa horor banget energinya. Tahun nomor satu. Tuh, ratusan tahun kan, bener kan? Langsung merinding saya. Makin penasaran. Iya, langsung merinding, energinya kuat. Nah, pemirsa, merinding udah nyampe kepala. Nah, pemirsa, kita akan menuju sana. Untuk mengetahui apa yang Bapak ini sebetulnya Bapak mau bercerita tapi ditahan ini. Iya. Pasti ada misteri di dalamnya ada ya, Mas Tukul ya. Kita panggil Mas Ahmad ahlinya. Nah, Mas Ahmad ini anak muda tapi sudah ilmunya sudah alhamdulillah dia 3 tahun di gua. Bertapa ya. Mas Ahmad, di mana nih Mas Ahmad? Ada sosok apa saja di sini sapunduk ini. Ini walaupun kayak coret-coretnya depan ini nih, pandangannya sangat punya energi kuat. Saya sih lihat di setiap pondok ini ada penjaganya. Iya, mau coba nggih. Penjaganya seperti muka pakaian adat dan kayak seperti bau apa ya di sini. Parang. Bukan parang tapi kayak ada bulu-bulu gitu sih. Yang ini sih ditugaskan yang saya rasa untuk memang mungkin leluhur zaman dulu memerintahkan dia untuk selalu menjaga di sini, menjaga keseimbangan tempat. Cuma makin banyak yang datang sih terutama. Iya. Pernah ada kejadian apa saja di sini Pak? Jujur aku katakan Pak ya, kalau aku memang selama kurang lebih 1 tahun tinggal di sini atau menetap di sini, jaga di sini, belum pernah aku lihat bayangan ataupun cuma pernah dengar suara Pak. Suara itu di balai sana waktu tengah hari aku nyapu-nyapu, keran berbunyi keras, bunyi keran air jatuh ke keran, ke baknya.
siapa yang mandi di keran ini? Tahu-tahu belum merinding, berarti buat dengan aku ini apa aja. Nah, pemirsa Mr. Tukul Janjalan, sepertinya kita penasaran mau masuk ke sana. Boleh diizinkan? Iya, silakan, boleh. Nah, ikuti terus. Mr. Tukul. Salam. Mantap. Ya, silakan lihat-lihat. Energinya inilah mantap. Yang namanya Sandung Temanggung itu. Sini. Pak, monggo Pak, sini. Nah, pemirsa Mr. Tukul Janjalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta yang indah. Sekarang saya sudah berada di depan Sandung Temanggung Lawak Surabaya, Pak. Iya, betul. Luar biasa sekali, Pak. Ini kalau saya lihat, besar sandungnya beda-beda ya, Pak. Ini besar. Iya, betul. Ini agak betul. Yang ini sandung yang tempat tulang belulang datuk kami Temanggung ya, Temanggung. Kemudian yang sebelah ini, yang kecil ini Pak, sebentar lah. Yang di belakang ini keluarganya dari Temanggung ini mati kena sambar buaya. Buaya? Iya. Jadi yang ini ya? Nggak boleh tulangnya jadi satu dengan yang ini. Ini karena matinya tidak secara wajar. Itu bilang orang tua kita dulu. Karena disambar buaya. Jadi kalau ada yang bunuh diri atau yang ada bunuh diri sama. Yang wajar sama nggak wajar bedanya seperti apa? Yang wajar itu yang mati tua. Yang mati tua betul. Kemudian mati yang sakit, ya betul. Itu. Tapi kalau yang nggak wajar seperti kecelakaan ataupun disambar buaya seperti aku bilang tadi, ya itu. Dibedakan lagi ya sandungnya ya. Saya malah ngerasain aneh banget di sini sebenarnya gitu kan. Kayak ada semacam sosok besar. Oh iyalah. Sosok apa? Sosok besar tinggi. Hampir ya kayak ibaratnya ini cuma melihat aja gitu. Pakai baju apa? Pakai baju kayak semacam adat gitu ya. Oh iya betul. Berarti sama dengan di rumah aku yang ada foto gitu. Aduh, seperti itu. Tadi sih saya rasakan energi di sini sangat kuat karena mungkin ada sosok kuek yang ini di belakang ini, itu dia seperti memang sangat berwibawa sekali, dia sangat tegas. Iya. Betul sekali dan menjaga di wilayah ini. Wilayah sini ya. Jamat juga ngerasain ya tadi ya. Ini energi tekanannya di sini beda seperti ini di bawah nih. Iya. Rasanya ini seperti bergetar. Tulangnya di dalam sandung ini semua. Tapi energinya turun ke bawah dan bergetar sampai saya rasakan sih cukup ini agak. Iya, mungkin itulah kesaktian orang tua kita dulu kan yang masih ya punya itu kan. Pak, di situ ada apa? Ada petahu. Di sana ada petahu, ada pasahnya pondoknya harus dibilang pasah petahu. Bisa kita ke sana. Nah, pemirsa, seperti apa petahu yang disampaikan oleh Pak Robert ini? Apakah energinya akan terlihat oleh Mas Ahmad dan Mbak Cikita Medi, dan ada apa saja yang ada dalam petahu? Ikuti terus. Bisa Tukul. Salah. Energinya seperti apa? Energinya kuat sekali Mas, dan ada sosok laki-laki, ada penjaga pas di depan. Hanya satu yang kecil, cuman itu pedagangnya lebih dari 3. Ini asalnya dari Puruk Bondang Pak. Puruk Bondang Holokayaan. Jadi orang ini orang pertapaan yang menurut ceritanya dari Banjarmasin, dia bertapa di Puruk Bondang, pindah ke sini. Nggak mau pindah, menetap di sini Pak selama-lamanya, nggak pindah. Mau namanya kita belum tahu juga nama gue ini siapakah namanya yang dari Puruk Bondang ini. Ya, batuknya Pak ya, yang ini Pak, yang besar ini. Ini Pak ya. Kayak kayu ya. Tapi batu itu Pak. Batu itu. Itu ya. Yang lain-lain itu apa? Yang laut ini mungkin penamping anak-anak buahnya Pak. Oh, penamping anak-anak buahnya aja. Kang Senepati, mungkin dilihat energinya ada apa saja dan masalah. Coba kan saya terawang, dari saya butuh space. Jadi ruang gitu ya? Berarti Cikita Medi ikut kita? Iya.
siapa yang nunggu di sini. Yang bisa bahasa Indonesia. Oh, bahasa Dayak ya. Oh, pemirsa, sepertinya ini bahasa Dayak yang dipakai oleh yang saya coba untuk bisa menjelaskan ya, panggil Pak Robert, maaf. Sini aja Pak. Ya. Nah, ini berarti bue ini bahasa sana nih. Bangkor ada bandar Mesir. Betul, bue ini dari Banjar, dari Banjar. Betapa di Hulu Kayan, di Purupondang. Berapa tahun, ratusan tahun di sana? Kambahar itu tas. 300. Iya. 300 tahun katanya. 300 tahun. Nama bue, namanya bue. Naran bue, aku udah tahu naran bue itu. Sohojis. Ada yang bilang Sangkalan Bondang. Bukan. Sangkalan Bondang. Aku dari hasil Suhajis. Iya. Jadi Sangkalan Bondang hasil Suhajis. Namanya Sangkalan Bondang. Asalnya. Aku udah ngerti bahasa bue ini. Oh, asalnya bahasa Suhajis. Nama asli bue. Selamat malam. Paham. Itu susah. Untuk bahasa Indonesia pun bisa, tapi susah. Aki, maaf, namanya siapa? Sangkalan Bondang. Sangkalan Bondang. Panggil Satu Suhajis. Sudah berapa tahun di sini, Aki? 300 tahun. 343 tahun. Namanya bahasa aku. Ada yang menampatin batu ini, Aki. Berapa para tentaranya, Aki? Ratusan. Ya. Berapa sudah umur bue sekarang? Umur 200. 400. 200. 214. Pemirsa, kakek pertapa penunggu petahu ini sulit untuk berbahasa Indonesia, sehingga baik tim maupun Bapak Robert sulit berkomunikasi. Sosok kakek juga sepertinya kesal karena tidak bisa menyampaikan pesan-pesannya. Ya, begini Pak Lam, aku mau nanya nih Pak. Ini desa kami Bukit Rawi ini ada suatu keanehan inilah kalau satu orang meninggal dunia. Berarti kalau satu orang meninggal dunia itu walaupun kematiannya wajar-wajar saja, setelah itu udah sampai seminggu ataupun 2 minggu, satu lagi yang menyusul. Kejadian itu waktu Sandung dipindahkan ke belakang kampung ini, di sini. Sebelumnya Sandung masih di sana, nggak pernah macam-macam kematian di Bukit Rawi ini. Setelah Sandung dan Petahu ini di sini, nah itu macam-macam terjadi kematian. Biar satu mati, ada 2 lagi atau 3. Iya. Tempat asalnya itu udah seperti ada istana kecil yang memang tempat dia bernaung di situ lebih damai, Pak. Namun ketika dibawa ke sini dan tinggal di sini, dia nggak suka. Ini merasa bukan tempat tinggalnya, makanya saya yakin itu bisa menjadi malapetaka ya. Jadi kok ada korban-korban jiwa yang memang dia ada yang sosok yang tidak suka. Wah, ini bagus ceritanya, bagus. Sini. Monggo sini. Kang Soleh, tadi kan saya lihat dari jauh nih Kang Soleh. Ya. Itu kayak Mas Ahmad tadi kok cara mengungkapkannya kok agak berat sekali. Tadi pada saat ke mediasi sih dia menggunakan bahasa yang dari campur Banjar agak ini. Dari Banjar kan ya Pak. Terus tadi coba ditranslate ke Indonesia tapi agak susah terbata-bata sih.
Pemirsa, saya nambahin dikit, ini kan cagar budaya yang sudah betul-betul diresmikan langsung dari pusat juga kan Pak ya. Nah, perlu perawatan, perlu anadofatu minal iman, kebersihan, supaya ini untuk generasi-generasi anak-anak muda biar ingat sejarah-sejarah yang lalu berlalu. Nah, Pak Robert, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku yang kurang berkenan dari tim Mister Teguh Jalan-Jalan. Mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Nah, pemirsa Mister Teguh Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, ambil sisi positif dari tontonan Mister Teguh Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertanding adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mister Teguh Jalan-Jalan di tempat berbeda yang indah, menarik, wisatanya, budayanya, mitos-mitosnya, misterinya. Ikuti terus. Mister Teguh. Salam. Ini kepalanya dia gitu, di sini tuh ada kayak garis merahnya. Panjang gitu Mas sampai mulutnya. Wah. Yang pohon ini, iya. Kalau ada yang sosoknya menyerupai ada angin.